selaku Ketua Bagi Pekerja Majelis Jemaat Gereja Immanuel Temanggung, dan juga Sekretaris Badan Pekerja Majelis Wilayah Gereja 1 bersama dengan para pendeta serta para pendeta yang pernah melayani di Jemaat Gereja Immanuel Temanggung, para pelayan khusus, Komisi Kerja, Panji Yosua, dan segenap perangkat pelayanan yang ada. Saudari Pendeta Dayana Siti Maka Sehan bersama dengan keluarga yang datang, Saudari Pendeta Isabel Clemente Sehan bersama dengan keluarga yang ada, Badan Pekerja Majelis Jemaat bersama dengan para pendeta dan pelayan khusus dari Jemaat Gemi Lukapai Kebersihan Atas Wilayah Kawakuan, Jemaat Gemi India Baru 2 Wilayah Manado Timur 6, Saudari Yudha Yudhaya STH selaku Ketua Tim Kerja yang tahun ke-196 Jemaat Gemi Immanuel Temanggung bersama dengan segenap pengurus dan seluruh anggota yang ada, Bapak Kusyanto dengan Asisten PMSI selaku PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan bersama dengan Kabak dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang hadir, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang saat ini Bapak Istian Esos Kecamatan Tangerang bersama dengan Bapak Istian dan Iqbal Al-Isir Sekretaris Kecamatan bersama dengan Ibu, para ketua hadir saat ini, Bapak Penatua Noli Sendo, Ketua Desa Temanggung bersama dengan perangkat desa yang ada, Bapak Dedi Mondor, Ketua Desa Temanggung 1 bersama dengan perangkat yang hadir, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para penasihat jemaat, tua-tua jemaat, dan para tokoh-tokoh pemuda yang boleh hadir saat ini. Hadirin dan undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan, hari ini kita semua diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh beribadah hari ulang tahun jemaat yang ke-196. Juga ada penerimaan dan keputusan pendeta. Ini semua boleh terjadi karena Tuhan begitu baik dan memperkenankan kita semua untuk boleh melaksanakan kegiatan rohani ini. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyampaikan banyak selamat bagi para pelayan khusus dan jemaat yang ada di Bumi Immanuel Temanggung yang berada ke 156, dan juga selamat kepada ibu-ibu pendeta yang bertugas baik di Bumi Temanggung maupun di tempat. Bapak yang saya hormati, perjalanan keseluruhan jemaat di Bumi Immanuel Temanggung sudah 146 tahun. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi jemaat yang ada di sini, dan tentunya Dia juga telah mengikat ibu bapak anggota jemaat dan para pelayan khusus untuk boleh bersekutu bersama Tuhan dan dalam kenyataan kehendak Tuhan. Dan ibu bapak juga telah berinteraksi satu sama lain dalam membangun kehidupan berjemaat. Tentunya diharapkan kita semua tetap selalu saling menghormati, saling menghargai terhadap jembatan-jembatan gerejawi yang ada, dan kita semua saling hidup rukun, damai, hidup tolong-menolong, hidup saling membantu, hidup yang saling memberi berkat antara sesama jemaat dan juga dengan pelayan khusus, agar supaya apa yang diharapkan oleh para pendiri jemaat ini, agar persekutuan jemaat di sini berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, itu boleh dilakukan dalam penyertaan dan dengan Tuhan. Karena kalau hidup orang bawa baik, bawa sayang, bawa tolong, bawa bantu, saling memberi berkat, maka jemaat yang ada di Bumi Immanuel Temanggung ini akan menjadi role model, menjadi contoh bagi jemaat-jemaat Bumi yang ada di Minahasa Selatan. Dan ini juga sangat membantu kepada pemerintah. Lalu Bapak bisa bayangkan kalau kemudian di antara anggota jemaat atau di antara densus atau di antara para pendeta terjadi gesek-gesek,
tidak maksimal. Dan juga pemerintah akan terlibat dan saya yakin peristiwa yang lalu itu karena saya datang ke sini tidak akan lagi terjadi, karena beberapa peristiwa setelah itu kan terjadi di desa Raya ini. Dan ini semua kita yakini karena pekerjaan Tuhan bagi orang-orang kampung yang ada di Maluku Raya. Dan saya berharap tentunya bersama pemerintah dalam menghadapi pilkada, dari orang saling menghargai, menghormati terhadap semua para peserta pemilu kada dan menghargai, menghormati semua masyarakat pemilih yang ada di Maluku Raya ini. Dan jagalah ketertiban, keamanan, kondusivitas masyarakat yang ada di sini agar supaya di Maluku ini boleh melaksanakan pemilu kada dengan damai dan saling menghargai dan menghormati. Bapak yang saya hormati, nanti pemerintah perlu memberi penjelasan berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi saat ini. Sedang pandemi COVID-19, kita mengalami inflasi, dan inflasi di Minahasa Selatan saat ini 7,53%. Dan pendorong inflasi adalah makanan di Minahasa Selatan. Dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu harga bokeh itu diistilahkan 5.000, 5 kilo 100.000 rupiah. Tapi sekarang 1 kilo berapa di pasar? 105 sampai 140. Nah, ini yang menjadi pendorong inflasi sehingga 7,53. Selain komoditas lainnya yaitu beras dan rica, itu pendorong inflasi. Sehingga saya selalu harus mengatakan kalau orang hadir di pesta-pesta, kalau orang amenasi, jangan bumbu-bumbu. Amenasi sedikit-sedikit. Kalau bumbu-bumbu buat itu kan merugikan bagi para petani dan kita semua. Karena Bapak perlu tahu di Minahasa Selatan konsumsi lebih besar daripada produksi. Jadi konsumsi lebih besar daripada produksi. Jadi orang makan nasi lebih banyak daripada yang memproduksikan beras. Apalagi sekarang ini di Minahasa Selatan, Ibu Bapak jalan lewat Tumpaan ke Komodo, kiri kanan di Lema maupun Tolan, soal komoditi dari padi ke yang lain, ke semangka, ada juga ke komoditi yang lain. Nah, ini sangat mempengaruhi konsumsi kita, sehingga program bagi jumlah anak itu harus selalu dikembangkan, diwata-watakan para penjual. Dan juga yang lainnya adalah mari kita memakan makanan pendamping beras. Apa itu makanan pendamping beras? Yang namanya milu, namanya ubi, namanya pisang, namanya apa itu sobur, amu, makan sagu, ya kan? Itu pendamping beras yang harus kita konsumsi. Supaya kita makan nasi berkurang, karena konsumsi beras kita, produksi beras kita berkurang. Nah, ini harus kita kampanyakan, warta-wartakan. Walaupun memang lebih anak-anak yang masih kecil-kecil, kalau makan sagu bisa lebih berpengaruh atau makan ubi. Kalau orang dulu kan makan ubi, makan pisang itu sekolah yang biasa lebih pohon. Nah, ini yang sekarang kampanyakan, karena masalah pangan ini masalah nasional, bahkan masalah internasional. Setelah itu kemudian dalam menghadapi yang namanya stunting. Ya, stunting itu juga menjadi tugas kita bersama karena berkaitan dengan gizi buruk bagi anak-anak stunting di sini. Di Minahasa Selatan masih ada 367 anak stunting yang kemudian kita bekerja bersama untuk menurunkan supaya dapat capai 14% sesuai dengan diskusi dari Menteri Kesehatan. Dan persoalan lainnya yang juga harus kita temui bersama adalah laju pertumbuhan penduduk di Minahasa Selatan tahun 2022 5,2%. Di tahun 2023 laju pertumbuhan penduduknya 1,13%. Ini jadi catatan dan jadi pergumulan kita bersama. Maka tadi saya sudah melapor di Kecamatan Tarera meninggal 191 orang, yang lahir cuma 4 orang.
Nah ini hal yang harus kita ketahui bersama. Karena laju pertumbuhan penduduk kita bukan naik, itu turun jauh 3,sekian%. Tapi untuk jumlah penduduk kita naik dari 547 jiwa menjadi 244.590 jiwa. Naik 3.000 di Minahasa Selatan. Sementara laju pertumbuhan kelahirannya itu turun. Nah ini juga yang harus kami diskusikan dengan DPS, sumber kenaikan jumlah penduduk dari mana. Dan kalau untuk laju pertumbuhan ya jelas karena orang dari bawah. Tadi Pak Ketua lapor di Tumaluntung itu meninggal lebih besar daripada yang lain. Ini juga ukuran bagi orang-orang di Minahasa dan juga di Kecamatan Taneran dan juga di Tumaluntung lain. Belum lagi sekarang ini ada virus yang mudah-mudahan tidak masuk ke Sulawesi Utara, bahkan di Minahasa Selatan, yang namanya virus polio. Ya kan, polio itu juga menjadi salah satu program pemerintah, karena polio itu ada di Aceh, kemudian ke Papua, dan orang berdoa bersama agar supaya masuk ke Sulawesi Utara, apalagi masuk ke Minahasa Selatan. Maka tanggal 2 atau 3 Juli orang bikin PIN polio, bukan imunisasi nasional polio. Adik-adik di sini kan itu ada vaksin polio, ada kan? Ya, 0 sampai 7 tahun supaya karena kalau mesti antisipasi. Karena ini virus juga ya, sama dengan COVID yang lalu tiba-tiba ada di Sulawesi Utara, ada di Minahasa Selatan. Ini berkumpulan masyarakat bangsa menjadi tugas kita bersama, baik oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dan tentunya kami pemerintah juga, karena tokoh-tokoh agama mainkan dan membantu kami pemerintah sehingga kami memberi insentif bagi tokoh agama. Berarti Ibu Pendeta Elizabeth seputar kami Minahasa, Ibu Pendeta Dayana daftarkan ke pendeta supaya bisa menerima insentif tokoh agama di Minahasa Selatan yang berjumlah ada sekitar 808 tokoh agama di Minahasa Selatan yang diberi insentif oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang jumlahnya di tahun 2023 sekitar 4 miliar 290 juta rupiah. Dan diambil dari sumber APBD, dan sumber APBD-nya itu juga yang kita dapat yang tadi di bacaan firman dan khotbah dari sumber pajak itu Bapak yang ada di Tumaluntung Raya sini. Sekarang ini biliet sudah dibagikan, ya kan? Biliet sudah dibagikan dan baru satu desa yang 100%. Mudah-mudahan justru desa Tumaluntung dan Tumaluntung 100%. Karena itu kewajiban yang tadi firman itu. Karena dari pendapatan itu kemudian kita belanjakan. Makanya tadi untuk khotbah jalan dari ngomong buka tolong lihat yang penting pajak bagus, ya kan, kewajiban dari seberapa persen Pak? Sebagai itu dia sudah so ke apa BPWP wajib pajak sudah. Sebenarnya kalau orang merasa itu kewajiban, tak perlu lagi itu petugas kita ini orang di bawah itu kewajiban itu di kantor desa, ya kan? Dan BP miliar itu sebagi supaya orang boleh belanjakan. Itu kan pendapatan, kalau orang belanjakan, kalau anggaran, pendapatan dan belanja. Ini pendapatan tidak dibelanjakan, anggaran, belanja dan pendapatan. APB kan, APD kan, atau orang APB, anggaran APB, APB. Jadi pendapatan dulu baru membelanjakan. Nah, tadi ada aspirasi dari kedua ini dan saya akan memprogramkan agar supaya tamu-tamu dari luar datang kemari ke Tumaluntung ini tapi bos dari Nado tapi Bapak sendiri dari Nado ini berdiskusi supaya jalan ini bagus. Mudah-mudahan kita akan bikin pemeliharaan untuk di perubahan anggaran tahun 2024 ini di bulan dan keluarga dari kembali jalan cuma kita lihat tadi cuma beberapa sekolah beberapa titik yang rusak. Jadi kalau
Dan untuk hibah ke gereja saya 2022 ada, 2023 pas saya ada, dan 2024 ada, dan 2025 saya juga beri hibah untuk gereja Immanuel Maluku ini sebesar 20 juta. Ini yang saya kepada saya, mari kita bersama kita jaga keluarga yang lahir dan ada di Desa Maluku Raya ini. Terima kasih Pak Ketua Pak Kalawira.